Utsman bin Hasan bin Ahmad Syakir Al-Khubari dalam kitabnya Duratun Nasihin fil Wa'zi wal Irsyad menjelaskan tentang manusia yang meninggal dunia. Jiwanya sebelum masuk dan diproses menuju alam barzah mengalami masa transisi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa apabila seorang mukmin meninggal dunia, maka arwahnya berkeliling-keliling di seputar rumahnya selama 1 bulan. Ia memperhatikan keluarga yang ditinggalkannya, bagaimana mereka membagi hartanya dan membayarkan hutangnya. Apabila telah sampai 1 bulan, maka arwahnya itu dikembalikan ke makamnya, dan ia berkeliling-keliling di seputar kuburannya selama 1 tahun, sambil memperhatikan orang yang mendatanginya dan mendoakannya serta orang yang bersedih atasnya. Apabila telah sampai 1 tahun, maka arwahnya dinaikkan ke tempat di mana para arwah berkumpul menanti hari ditiupnya sangkakala. Saudaraku, perjalanan arwah merupakan perjalanan dari hidup setelah mati. Walau seorang meninggal, butuh waktu beberapa jam sampai beberapa hari baru dia tahu kalau sudah meninggal. Begitu dia tahu kalau sudah meninggal, dia akan panik, bingung, resah dan takut menghadapi kondisi dan situasi yang begitu asing baginya. Dia tidak tahu harus berbuat apa dan harus bagaimana. Keadaan arwah seperti ini perlu mendapat penghiburan, bimbingan dan perlindungan agar arwah menjadi tenang dan pasrah menerima keadaannya. Untuk itu dibutuhkan beberapa doa dan amal jariah dari keluarga, anak dan sahabatnya. Bagi seorang yang hidup dan mati, seperti tidak ada perbedaannya, karena orang yang telah mati masih punya bentuknya, yaitu jiwa yang sama wujudnya dengan fisiknya ketika masih hidup. Kematian ini sebenarnya bukanlah kemusnahan ruh, namun hanyalah perpindahan ruh dari satu alam ke alam yang lain. Dalam hal ini, Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya kematian hanyalah perubahan keadaan saja, dan sesungguhnya ruh tetap ada setelah ia berpisah dari jasad. Ada kalanya ia mendapatkan kenikmatan atau mendapatkan siksa. Lihat Ihya Ulumuddin juz 4 halaman 525. Arwah yang baru meninggal biasanya masih berada di rumah bersama keluarganya, atau masih berada di alam kehidupan dunia untuk beberapa lama. Ada yang selama beberapa hari sampai beberapa tahun baru dapat naik ke alam arwah. Kemudian yang kedua adalah terikat dengan keduniawian. Orang yang mempunyai materi berlimpah, mempunyai nama besar, juga yang mempunyai kekuasaan dan yang sangat mendambakan keagungan keluarga dan keturunannya, setelah meninggal umumnya masih belum siap meninggalkan semua yang duniawi itu.
belum rela untuk kehilangan semua yang telah didapatkannya dan dicapai dengan susah payah semasa hidupnya. Dia ingin mempertahankan keberadaannya di dalam semua keduniawian yang telah dia hasilkan dengan kerja keras semasa hidupnya. Kemelekatan terhadap materi atau keterikatan terhadap keduniawian seperti ini akan membuat arwah yang tersebut penasaran, dan rasa penasaran seperti ini akan menjadikan dia arwah penasaran yang masih terbelenggu di alam dunia. Oleh karena itu, mengapa dalam agama Islam sering ditekankan dalam segala hal harus ikhlas? Tujuannya adalah agar tidak terikat dengan selain Allah. Kemudian yang ketiga, memiliki ilmu kesaktian. Banyak orang belajar dengan tujuan keduniawian, seperti agar rezekinya lancar, usahanya maju, dapat senang sepanjang hidupnya, derajat keagungan untuk keluarga dan keturunannya, juga untuk mendapatkan kesaktian dan lain-lain. Kesemua ilmu ini umumnya adalah ilmu non-ilahi, ilmu yang tidak dapat membawa pemiliknya lebih dekat dengan Sang Pencipta, apalagi untuk dapat kembali ke penciptanya. Salah satu contohnya adalah ilmu kebal, karena ketika di dunia tidak merasakan dirinya tidak bisa dilukai dan mati, maka keyakinan itu terpatri dalam jiwanya, sehingga ketika mati pun dirinya merasa tidak mati. Inilah yang sangat membahayakan. Ada ilmu yang kalau pemiliknya meninggal, maka ilmu tersebut dapat kembali ke asalnya secara otomatis. Tetapi ada ilmu yang kalau pemiliknya meninggal, maka gaib yang menyertai ilmu itu tidak dapat pulang sendiri. Gaib itu dapat terus mengikuti arwah pemilik ilmu yang telah meninggal. Arwah yang ditempel terus oleh jin atau ilmunya seperti ini tidak akan dapat memasuki alam arwah. Jadilah dia arwah gentayangan. Untuk itu berhati-hatilah mempelajari ilmu yang kekuatannya berasal dari jin, karena mereka nanti juga bakal minta upah. Jika Anda tidak bisa mengendalikannya, maka Anda akan dikendalikan baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang keempat, cinta berlebihan selain Allah. Dan yang kelima adalah perjanjian dengan setan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam Rahayu.